disciple transforming lives. Saya bersyukur hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan kembali di GMS Tangerang. Kita langsung buka sama-sama di kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai 13. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13, perikop ini berbicara tentang berjudul kepada jemaat di Philadelphia. Saya bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, kitab ini dituliskan oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dan dalam pewahyuan Tuhan melalui Yohanes di Pulau Patmos, ada sebuah pesan mendalam kepada 7 jemaat yang Tuhan kasih. Dan 7 jemaat ini yang real waktu itu memang ada. Ada Smyrna, ada Pergamus, ada Tiatira, ada Laodikia, Efesus, Philadelphia sendiri. Dan jemaat dan pesan yang Tuhan sampaikan kepada jemaat berupa teguran, berupa nasihat. Lalu di ending dari ceritanya pesan terhadap jemaat Tuhan ini selalu ada janji yang Tuhan berikan. Nah, hari ini kita mau lihat sama-sama. Saya percaya pesan yang Tuhan berikan kepada jemaat di dalam kitab Wahyu enggak cuman sebenarnya hanya untuk jemaat yang pada saat itu benar-benar ada. Tetapi ada pesan spiritual atau pesan rohani dalam hidup kita semua, Anda dan saya sebagai gerejanya. Amin. Hari ini kita mau membahas kenapa kita bahas tentang Philadelphia. Saya tidak bahas semua jemaat yang lain-lain karena nanti waktunya akan habis. Tapi hari ini kita mau bahas sama-sama tentang Philadelphia. Dan ada yang menarik dari Philadelphia ini saudara. Kenapa saudara? Karena Philadelphia sangat berbeda dengan yang lain-lain. Di gereja yang lain itu mereka menerima teguran dan menerima koreksi. Tetapi tentang Philadelphia tidak menerima teguran dan bahkan tidak menerima konsekuensi terhadap sesuatu yang salah di dalam jemaat ini. Tetapi sebaliknya justru malah Tuhan itu memujinya. Dan gak cuma memuji, Tuhan malah memberikan janjinya kepada Philadelphia. Saya coba review sebentar untuk mengingatkan kita semua. Di jemaat Efesus, Tuhan mengatakan, menegurnya dengan mengatakan, karena jemaat Efesus meninggalkan kasih yang semula. Di Smyrna tidak ditegur, tetapi jemaat di Smyrna mengalami penderitaan dan tekanan dari orang-orang Yahudi. Dengan kata lain, gereja ini teraniaya, saudara. Di Pergamus terdapat pengajaran sesat di dalam gerejanya. Contohnya di dalam CG-CG-nya ada pengajaran sesat, lalu gereja tersebut membiarkan pengajaran sesat itu mengalir. Dengan kata lain, gereja ini kompromi. Lalu di Tiatira dikatakan Tiatira ini tidak hidup di dalam pertobatan sekalipun mereka melayani. Mereka aktif, mereka memperdalami firman Tuhan, tetapi mereka tidak hidup di dalam pertobatan. Di Sardis dikatakan kering. Di situ firman Tuhan katakan, engkau berkata engkau hidup padahal engkau ini mati. Wah, sangat tajam sekali saudara pesan Tuhan.
Dengan kata lain, di Sardis mengalami sebuah kondisi di mana gereja ini mati dan tidak bertumbuh. Lalu di yang terakhir di Laodikia, Anda sering mendengar sama-sama gereja ini ditegur Tuhan oleh karena dia adalah suam-suam kuku. Hari ini kita belajar tentang Philadelphia. Saudara, kita menyadari bahwa enggak ada gereja yang sempurna, setuju? Tidak ada gereja. Anda bergereja sama saya di gereja Mawar Sharon Tangerang ini. Anda bisa menemukan titik lemah, Anda bisa menemukan kekurangan demi kekurangan. Anda bisa menemukan apa itu entah dalam kepemimpinan kita di sini. Anda ketemu orang-orang yang mungkin yang memimpin Anda tidak fasih bicara. Atau apa, AC-nya kurang dingin, lightingnya kurang terang, musiknya kurang apa. Anda akan menemukan segala kekurangan demi kekurangan yang ada dalam gereja. Tidak ada yang sempurna. Kapan kita sempurna? Waktu nanti kita kembali dalam awan-awan kita memerintah bersama Yesus sebagai mempelai Kristus. Tapi saudara, ada sebuah fakta bahwa ada gereja yang dalam ketidaksempurnaannya telah menyenangkan hati Tuhan dan pada akhirnya memenangkan hati Tuhan. Amin. Saya berdoa kita di gereja Mawar Sharon Tangerang dalam kekurangan kita. Saudara, mari kita fokus kepada ini. Ayo kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Ketika Anda menyenangkan hati Tuhan, pada akhirnya Anda memenangkan hati Tuhan. Inilah yang terjadi di Philadelphia. Saya kalau punya anak saya berusaha menyenangkan hati saya. Pada akhirnya anak saya akan memenangkan hati saya. Demikian terjadi di Jemaat Philadelphia. Saya beri judul khotbah hari ini adalah pintu yang terbuka. Katakan sama-sama, pintu yang terbuka. Boleh disampaikan ke kanan kirinya, siap-siap pintu dibukakan bagimu. Amin. Kita baca satu persatu ya ayatnya ya. Kembali ke ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar. Stop sampai di sini. Ada kata yang benar, ternyata Tuhan Yesus mengawali dengan mengungkapkan siapa pribadinya kepada jemaat di Philadelphia sebagai akulah yang benar. Di bahasa aslinya yang benar ini aletinos, yang artinya adalah sesuatu yang pada dasarnya benar, asli dan sejati. Dengan kata lain tidak palsu, bukan abal-abal, tidak KW, dan tidak dapat diragukan kebenarannya. Aletinos, dia itu aletinos. Dengan terang benderang Tuhan itu ngomong kepada jemaat Philadelphia yang dipuji dan diberikan janji ini. Tuhan gak memperkenalkan dirinya akulah Alfa Omega. Tuhan gak memperkenalkan dirinya sebagai akulah yang memegang pedang bermata dua. Akulah pencipta segalanya, tapi Tuhan memperkenalkan dirinya, aku aletinos, akulah yang benar. Kenapa saudara? Karena sebenarnya Tuhan ini pengen di dalam jemaat di Philadelphia, di dalam hidup Anda dan saya, tidak ada kebohongan-kebohongan yang bercokol di situ. Oleh karena Tuhan ingin jemaat Philadelphia dekat dengan yang namanya Tuhan yang benar. Amin. Makanya lawan kata kebenaran itu adalah apa? Kebohongan. Dan itulah senjata iblis yang dipakai iblis untuk menjatuhkan kita orang-orang percaya. Yaitu dengan melemparkan kebohongan. Melemparkan kebohongan, kebohongan demi kebohongan. Dan akhirnya banyak orang percaya jadi jatuh. Dunia ini sudah rusak dengan kebohongan demi kebohongan. Benar saudara? Saya mau kasih contoh yang simple, yang mungkin aplikatif. Kira-kira apa ya kebohongan yang terjadi? Hal yang simple aja saudara. Tiba-tiba Anda sendiri lalu memikirkan, merenungkan sesuatu lalu Anda berkata, mana mungkin ya aku ini bisa dipakai Tuhan. Masa laluku ini buruk. Aku ini gagal dalam banyak area, gak mungkin aku dipakai Tuhan. Nah, kebohongan yang pertama itu sudah sampai kepada hidup Anda. Apalagi mana mungkin aku ini bisa jadi leader di CG. Sementara saya dan istri dan suami, kami saja di rumah sering terjadi film Tom and Jerry. Terjadi pertengkaran yang tidak berujung. Kami sendiri, masih banyak hal yang apa bisa mulutku ini dipakai untuk bersaksi kepada orang lain sementara aku ini masih lemah di sisi ini dan itu. Nah, itu kebohongan berikutnya. Kenapa saudara? Kalau ketika Anda mempercayai itu berarti saudara mengizinkan diri Anda itu menjauh dari yang benar. Karena pada akhirnya Anda tidak mau mengambil keputusan untuk menjadi lebih baik. Anda tidak mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan hal-hal yang gak berkenan. Tapi justru Anda menyadari, gak mungkin. Anda hidup di masa lalu.
Anda mempercayai bahwa masa lalu Anda adalah masa depan Anda. Inilah kebohongan-kebohongan yang iblis lemparkan. Apalagi saudara, kebohongan yang simpel. Saya misalkan naik mobil, masuk tol, lalu serempetan sama mobil lain. Lalu saya bilang begini, aduh, malang benar saya hari ini. Kayaknya ini gara-gara tadi pagi saya belum saat teduh dan berdoa, Tuhan menghukum saya. Nah, ini kebohongan berikutnya. Saudara, saya ngomong ini bukan berarti Anda tidak lagi merenungkan firman Tuhan, tidak berdoa loh ya. Anda harus berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tapi pada waktu Anda mempercayai bahwa sesuatu yang buruk terjadi itu karena Tuhan menghukum, itulah kebohongan dari iblis. Amin. Tuhan gak pernah menghukum, saudara. Saya punya anak, 2 anak. Sesalah-salah anak saya mendisiplin gak? Saya mendisiplin. Tapi saya tahu batasan saya tidak membuat anak saya menderita oleh karena kesalahannya. Saya mendidik anak saya supaya anak saya bisa menjauhi kelemahan atau kekurangannya. Demikian juga Tuhan Bapa kita yang baik sama hidup kita. Tuhan gak menghukum. Kebohongan apalagi? Ya aku memang begini karena orang tuaku. Aku gak mungkin bisa jadi baik dalam membangun keluarga karena memang saya lahir dalam keluarga yang sudah broken. Orang tuaku bercerai. Ya kalau aku juga jadi begitu ya wajar-wajar saja karena saya lahir dengan kondisi seperti itu. Nah itu kebohongan lagi. Jangan percaya hal seperti itu karena itu dibisikkan oleh iblis dalam hidup Anda. Aku tidak pernah mendapatkan kasih papa. Dari kecil dibesarkan oleh mama, papa meninggalkan dengan wanita lain lalu saya gak pernah merasakan kasih seorang papa. Ya waktu saya besar wajar ya saya kalau saya suka sama sesama jenis saya karena saya kurang perhatian seorang lelaki. Siapa yang bilang saudara? Siapa yang bilang? Siapa kira-kira? Iblis. Benar kan? Dilemparkan sebuah pemikiran-pemikiran yang salah. Yang melegalkan apa yang Anda rasa. Sementara itu berbalik dari firman Tuhan. Aku tidak bisa lepas dari rokok secara instan. Aku hanya perlu mengurangi setahap demi setahap. Siapa yang bilang saudara? Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Orangnya berdiri di depan saya dan bersaksi bahwa ada satu momen ketika dia dijamah Tuhan. Dia itu meninggalkan rokok itu sampai saudara, waktu ada masa dia dicupai rasa, karena teman-temannya pergaulannya, dia lalu ngerokok lagi muntah loh saudara. Sampai begitu, gak bisanya lagi ketika orang itu bertemu dengan pemulihan daripada Tuhan. Amin. Siapa yang bilang perlu tahap demi tahap? Waktu Anda memutuskan, Anda mau meninggalkan dan minta kekuatan Roh Kudus menolong Anda itu bisa. Amin. Tapi iblis itu sukanya gitu. Ngelemparkan kebohongan demi kebohongan. Padahal faktanya saudara, kita gak bisa menemukan kebenaran dengan mempelajari kebohongan. Tetapi kita menemukan kebenaran dengan kita mengenal kebenaran itu sendiri. Amin. Saudara, kalau saya dekat dengan Tuhan Yesus, saya akan mengenal mana yang benar dan mana yang tidak. Karena saya mendekat kepada Dia yang benar atau Dia yang aletinos. Saudara gak perlu lagi di Google buka laptop. Apakah kebohongan-kebohongan di dalam dunia ini, enter lalu keluar listnya, gak perlu waktu Anda dekat sama aletinos Dia yang benar. Anda bisa bedain. Amin. Kalau saudara punya uang, tiba-tiba Anda dapat kembalian, uangnya aneh. Aneh ya uangnya, rasa-rasanya gak seperti biasanya. Anda bisa bedain uang asli atau palsu. Apakah saudara itu ikut sekolah mempelajari uang palsu? Enggak kan saudara, kenapa kok Anda bisa merasakan hal yang aneh? Anda bisa merasakan, karena Anda terbiasa bertransaksi dengan uang yang asli. Makanya waktu ketemu uang palsu, Anda ini apa ya? Anda cari konfirmasi dari orang lain dan akhirnya, oh iya ini palsu. Saudara waktu Anda dekat dengan Tuhan, enggak perlu cari-cari apa ini bohong atau enggak, yang benar yang mana, enggak perlu. Tuhan akan pimpin Anda bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Dia aletinos, sang benar. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ngobrol sama orang itu cerita tentang kekecewaannya, ini itu. Anda berempati sama orang itu, lalu ngikutin ceritanya, tiba-tiba dia ada sebuah statement yang membuat sinyal Anda nyala. Tuing, wah nggak beres ini kayaknya. Harusnya nggak begitu ini yang salah orang ini, nggak boleh terlalu begini sikapnya. Lalu Anda menegurnya, mengarahkannya supaya dia jadi benar. Lalu mengarahkan dia untuk mengampuni atau apapun itu. Kenapa kok sinyal Anda nyala? Kenapa?
Karena Anda sedang dekat dengan Tuhan. Coba kalau Anda jauh dari Tuhan. Waktu Anda ngobrol itu dengan orang yang kecewa, ya kan? Anda berempati di dalamnya, mengikuti alur ceritanya, lama-lama akhirnya Anda apa? Kecewa juga. Lalu Anda memang benar orang itu menjengkelkan, memang benar gereja ini memang banyak gak benernya udah, wah lalu Anda malah terhilang dari Tuhan. Waktu Anda dekat dengan yang benar, Anda tuh bisa membedakan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih bersama dengan saya, amin. Karena itu saudara, waktu kita dekat dengan dia Aletinos, dia yang benar, maka ketika kebohongan dilemparkan iblis datang kepada Anda, maka Anda dengan cepat akan segera dapat mematahkannya. No, enggak seperti ini seharusnya. Oh enggak seperti ini di dalam pemuritan. Oh enggak, aku salah. Oh enggak, kamu yang salah, enggak bisa begini. Apa yang harus lakukan kita begini. Anda akan segera bisa mematahkan kebohongan demi kebohongan. Apa yang dilegalkan dunia. Bahkan saudara, iblis itu bekerja di balik hak asasi manusia demi melegalkan kebohongan. Demi kebohongan. Dunia ini udah semakin rusak saudara. Karena itu kita perlu mendekat dengan yang benar. Poin berikutnya, Tuhan memperkenalkan kepada Philadelphia sebagai ayat yang ke-7. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, dan yang apa saudara? Memegang kunci Daud. Ada kata-kata memegang kunci Daud ini bukan yang pertama ditulis dalam Alkitab. Ternyata Alkitab menulis yang memegang kunci Daud ada di kitab Yesaya juga. Saudara, saya nggak perlu baca perikopnya panjang-panjang, saudara cukup percaya saja. Nanti kalau enggak waktunya enggak cukup. Di perjanjian lama ada seorang raja bernama Hizkia yang punya 2 abdi atau 2 hamba. Yang satu namanya Shebna, satu namanya Eliakim. Yang Shebna ini adalah kepala istana raja yang dipercaya untuk jadi kepala istananya. Suatu hari Shebna ini punya agenda pribadi, dia sombong dan dia menjalankan hal yang tidak seharusnya dia lakukan, lalu mendapat teguran dari Yesaya, dan akhirnya Nabi Hizkia mengambil tindakan supaya Shebna ini diturunkan dan mengangkat Eliakim untuk menggantikannya sebagai kepala istana. Nah, disitulah ditulis kunci rumah Daud. Saya bacakan ya, di ayat Yesaya 22 ayat 20 sampai 23. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Seorang bernama Eliakim mendapatkan akses premium karena loyalitas dan integritasnya dalam kerajaan itu. Dia berhak memasukkan dan mengeluarkan orang, apa yang dimakan dalam kerajaan itu, apa barang yang harus ada di situ. Kenapa? Karena integritasnya. Dan dia punya pengaruh atau otoritas dalam kerajaan Daud. Saudara, ternyata Tuhan menggunakan bahasa yang sama di kitab Wahyu. Tapi apa perbedaannya? Perbedaannya di sini saudara. Di dalam kitab Wahyu ini bukan bicara lagi tentang Shebna dan Eliakim. Bukan bicara lagi tentang orangnya Eliakim ini yang berintegritas dan kerajaan secara physically building kerajaan Daud. Bukan. Tapi ini berbicara tentang Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Di mana Tuhan yang memegang kunci segalanya bisa membukakan kunci apapun dalam aspek kehidupan Anda. Katakan amin. Ini enggak lagi satu istana. Kalau Anda pegang istana Pak Jokowi, ini bukan lagi istana Indonesia, bukan lagi itu. Tapi ini seluruh kehidupan Anda dan saya sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan punya kunci. Bahkan di atas kayu salib waktu Tuhan mati, sudah selesai. Tuhan turun ke dunia orang mati lalu apa? Merebut apa? Kunci maut. Saudara, bahkan iblis saja gak punya rumah. Kuncinya sudah diambil Tuhan Yesus. Kenapa Anda gak bangga punya Tuhan yang seperti ini? Bahkan Tuhan sudah merebut kunci maut dan Tuhan punya segala kunci yang membukakan pintu apapun dalam hidupmu. Tuhan punya kunci untuk membuka peluang-peluang baru dalam hidupmu. Jangan sedih dulu. Tuhan punya kunci untuk membangkitkan hubungan yang rusak dan memulihkan hubungan. Tuhan punya kunci untuk kapasitas Anda yang diperbesar. Tuhan punya kunci untuk mujizat dan terobosan. Tuhan punya kuncinya saudara. Tuhan punya kunci untuk pewahyuan waktu Anda baca Alkitab tiba-tiba ada kata-kata melompat. Seperti kata-kata itu begitu kuatnya dan mengarahkan
Anda tentang sesuatu dalam keluarga Anda, dalam pekerjaan, bisnis, apapun tiba-tiba kayak diarahkan Tuhan. Tuhan punya kunci pewahyuan bahkan. Karena itu bersiaplah untuk pintu yang akan dibukakan. Amin. Bersiaplah untuk pintu yang akan dibukakan. Waktu pintu dibuka kita nyanyi. Thank you Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. Thank you Lord. Kita akan bersyukur waktu Tuhan bukakan pintu. Tapi lanjut, ini ayat yang saya suka. Ayat 7 ya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, apa saudara? Tidak ada yang dapat membuka. Ternyata gak cuman pintu yang dibuka, tapi ada pintu yang ditutup. Saya suka sekali ayat ini karena ini berbicara tentang kedewasaan orang-orang Kristen. Ini bicara tentang Christian maturity. Waktu pintunya ditutup bisa gak thank you sama Tuhan? Waktu pintunya seolah-olah gak terbuka, saya sudah doakan lama ini tapi kok aduh kayak belum kunjung tiba, ini gimana ya? Anda bimbang, Anda risau, gelisah. Bisa gak Anda tetap Tuhan thank you Tuhan untuk pintu yang masih tertutup ini? Saudara, saya telah belajar dalam perjalanan iman saya sama keluarga saya. Saya bukakan rahasia. Dalam perjalanan iman kami bahwa kami menemukan bahwa ada hal-hal atau sesuatu yang terbaik yang Tuhan bisa lakukan dalam keluarga kami adalah ketika Tuhan menutup pintu. Tidak selalu Tuhan buka pintu, tapi ada masa-masa ketika kami mendoakan sesuatu kayak Tuhan tutup pintunya, jalannya. Ternyata itu yang terbaik untuk keluarga kami. Tapi ini mungkin bagi kayak kita menyakitkannya. Aduh, kenapa saudara? Karena kita ini manusia darah dan daging, kita cenderung suka apa? Maksa. Harus begini Tuhan. Kalau enggak gini, aku kehilangan kesempatan emas. Aku enggak bisa kalau, aduh Tuhan ini terlalu miraculous. Cari pakai caraku saja yang achievable, yang bisa dicapai. Saudara, saya belajar bahwa ketika saya coba untuk masuk kepada pintu yang tidak dibuka itu, dan saya dobrak dengan paksa di dalam kedagingan. Istilahnya saya dobrak pintu ini sebenarnya gak terbuka tapi aku paksa. Saya kasih contoh. Kita harus masuk ke ini, kita harus masuk dengan koneksi ini. Lalu istri kita memperingatkan, jangan, itu kan orang itu banyak cheating, orang itu kan banyak curangnya, orang itu juga kredibilitasnya gak bagus, nanti gini. Gak apa-apa, kita jalani dulu, yang penting kita punya koneksi gini. Lalu kita paksakan buka, dobrak pintunya, waktu dibuka bahasa Jawanya, eyalah. Ternyata jurang, ternyata ya membahayakan. Lalu waktu saudara mau menutup pintu yang Anda dobrak itu lagi, saudara akan menutup dalam kedagingan. Saudara menutup dalam hutang, saudara menutup di dalam hubungan yang rusak, saudara menutup dalam, ya Anda sudah buka dalam daging, Anda harus tutup dalam daging. Saudara ingat itu cerita program acara Benteng Takeshi? Waktu orang cari pintu yang mau, cari pintu yang benar, lalu dia masuk ke pintu yang salah, apa yang terjadi? Dia nyemplung, lalu jadi basah. Tapi waktu dia pintunya benar, masuknya, lalu tiba-tiba dia bisa menang. Saya pikir-pikir mirip sama kehidupan kita. Kalau kita dobrak pintu yang salah, jatuh-jatuhnya kita harus menanggung segala sesuatu. Saya belajar dari ayat, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Sangat relate dengan apa yang sedang kita alami. Saudara ingat, akhir tahun lalu kita bersama-sama sepakat mau mengadakan acara Natal bersama seluruh GMS Jabodetabek. Di mana saudara? Di ASPSD. Ada yang sudah pesan hotel? Oh enggak relate ya, karena ini dekat sekali ya jaraknya ya. Sangat relate kepada jemaat di Jakarta, Bogor, Cikarang, Bekasi. Nah mereka sangat relate, mereka ternyata banyak pesan hotel loh saudara, dibatalin semuanya. Selama saya melayani Tuhan di Gereja Mawar Sharon, saya mendapati pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin kita ini orang yang sangat penuh dengan iman. Satu hari Asia for Jesus tahun berapa saya lupa. Kita pernah mengadakan acara KKR besar dengan tajuk Asia for Jesus itu di lapangan udara. Jadi posisi panggungnya itu ada di apron atau tempat landasan
pacunya pesawat, tapi di sisi yang memang tidak terpakai, di sisi yang militer punya. Di sebelahnya Juanda, saudara. Itu prosesnya luar biasa, susahnya, izinnya ke pemerintah setempat dan militer. Wah, luar biasa berdarah-darah. Tapi tahu nggak, Tuhan itu bisa tolong sampai bisa ngadain di bandara dan masif sekali banyak pertobatan terjadi di sana. Saya mempelajari, wah pemimpin kita ini kayak tidak ada sesuatu yang tidak dapat didobrak ya, segala sesuatu mungkin. Tapi tiba-tiba kita mau bikin acara di Natal di ASBSD, tiba-tiba kita apa saudara? Kita cancel. Ada satu statement yang membuat saya terberkati ketika Pastor Puji menyatakan, ya Pastor Philip sempat menyampaikan, jika kita paksa lanjut, jangan-jangan ada sesuatu yang membahayakan untuk para jemaat Tuhan yang ada. Atau akan membuat nama gereja kita yang kita cintai dalam kita lagi getol-getolnya dalam penginjilan, lalu akan dinodai di dalam media sosial karena mungkin kita memasakkan sesuatu. Karena masanya kita juga besar dan ada acara besar juga di sana, masanya besar. Jangan-jangan ada sesuatu yang membahayakan, Tuhan hindarkan. Saya bersyukur ya punya pemimpin, ternyata ada satu sisi di mana bisa menyadari bahwa kalau Tuhan itu tutup pintu Anda yang Anda doakan, Anda merasa itu harus lewat itu, ternyata Tuhan tetap tutup pintu. Jangan-jangan saudara, Anda itu malah dibawa jauh dari Tuhan. Anda itu malah menyimpang waktu Anda dobrak di dalam situ. Anda itu malah tambah jauh dan ada sesuatu yang membahayakan hidup Anda. Karena itu saudara jangan terlalu takut kita kehilangan kesempatan. Enggak, jangan terlalu takut, Tuhan itu membuka pintu yang baru. Amin saudara. Kalau saudara memaksa membuka pintu dalam daging, kita akan menanggung dalam daging. Saul pernah melakukannya. Sini bangsa Israel, mana kambing domba korban bakaran. Aku akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tahu nggak kenapa? Karena seharusnya yang mempersembahkan korban itu adalah Samuel, seorang imam. Tapi dia seorang raja, dia nggak sabar. Dia lihat jam, waduh ini Filistin udah pada deket. Udah pada deketin, nanti kalau kita disergap gimana? Ini kita harus dengar instruksi dari Samuel, tapi Samuel gak datang-datang. Sudah, aku saja seolah-olah mulia. Sini aku yang mempersembahkan kepada Tuhan, lalu dia mempersembahkan kepada Tuhan. Samuel datang dan terkejut dan akhirnya apa saudara? Pengurapan Tuhan sejak saat itu sudah tidak ada lagi di Saul. Dipindahkan kepada seorang yang bernama Daud. Kenapa? Karena Saul sedang masuk kepada pintu yang tidak dibukakan baginya. Itu seperti saudara kalau mendobrak pintu yang bukan pintu Anda, itu seperti Anda sabotase janji Tuhan. Itu seperti hari ini saya khotbah tiba-tiba listriknya dimatikan, Anda gak bisa dengar pesan saya. Kayak begitu saudara. Karena itu belajar berterima kasih. Kekristenan yang dewasa adalah sampai di titik di mana Anda berterima kasih kepada Tuhan untuk pintu yang tertutup untuk Anda. Amin saudara. Waktu Paulus di penjara yang paling dalam dia ngomong apa? Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Waktu pintu tertutup, pilihlah untuk memuji Tuhan. Amin. Sekalian saya promo. Waktu pintu tertutup, bukalah YouTube, ketiklah worship night. Menyembahlah bersama dengan kami. Amin. Puji Tuhan. Dan tidak semua pintu harus dibuka di waktu yang sama. Jika Tuhan menutup pintu tertentu, maka Tuhan akan membuka pintu yang lain. Amin. Saya kasih sedikit kesaksian. Akhir tahun 2022, saya dan istri bersepakat untuk memindahkan sekolah anak saya dari Jakarta Barat ke daerah Gading Serpong. Sekolah sudah kita urus, administrasinya kita sudah urus, sudah pindah. Dan kami juga harus pindah rumah sewa di area yang dekat dengan sekolah. Karena kami berpikir nggak apa-apa kantor kita jauh, karena saya harus ngantor di Central Park di GMS Jakarta. Yang penting anak kami dekat sekolahnya. Oke, kita setuju. Lalu sekolah sudah pindah, lalu waktunya saya cari rumah. Dari bulan Oktober, November itu saya browsing aplikasi rumah yang untuk cari rumah sewa di mana kita sepakat untuk kita sewa 1 tahun. Oke, di mana kita kontak agen sana sini dan saat itu begitu sulitnya kita dapat. Sudah cocok harganya, tiba-tiba cancel. Sudah oke, tiba-tiba orangnya nggak jadi mau jual gitu kan. Sudah oke, ternyata orangnya saya maunya 2 tahun, nggak mau kalau cuma 1 tahun. Jadi begitu sulitnya kita dapat. Nah itu sudah di bulan Desember, kita waktu itu sibuk worship night roadshow keliling
kota ya kan. Dan saya juga sibuk membantu persiapan pembukaan GMS Bekasi. Jadi pada waktu itu kita sangat hektik sambil saya coba nyari-nyari. Lalu tiba-tiba saya ketemu dengan satu satu klaster yang dekat dengan sekolah. Nah ini yang kita cari. Padahal sebenarnya itu mustahil. Ada orang ngomong, jemaat kita juga di sini yang agen ngomong, waduh Julian kalau di situ itu susah sekali, itu cepet banget rumahnya, baru disewakan hilang, baru dijual udah ini gitu kan. Saya pikir hilang kemana, keangkat atau gimana ya. Ya pokoknya sulit, tiba-tiba ada di iklan. Lalu saya kontak personnya, saya WA lalu saya perkenalkan, saya ingin survei apakah masih tersedia, lalu ternyata masih ada. Singkat cerita, ibu ini, kalau ibu ini ada di sini, saya pinjam kesaksiannya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk support-supportnya. Ibu ini kontak, Pak, mohon maaf kalau salah, Pak Julian ini benar yang ciptain lagu yang di YouTube itu ya, yang di worship night itu ya. Saya kaget, waduh siapa ini ya gitu, kok bisa tahu gitu kan. Oh iya Bu, betul. Oh iya perkenalkan nama saya ini. Oke, ternyata saya jemaat di Alam Sutra Pak. Oh iya salam kenal Bu, terima kasih gitu kan. Lalu ngobrol, iya Pak rumah ini masih ada tapi banyak yang mau lihat. Nah saya bisanya itu setelah 2 hari. Waktu itu tanggal 7 kalau nggak salah, saya bisanya tanggal 9 baru survei. Dan udah banyak orang yang menghubungi, ini pagi ini udah ada datang. Lalu ibu yang baik ini bilang seperti ini, Pak tapi tenang aja Pak. Kalau Bapak belum survei, saya tidak kasih orang lain untuk lihat dulu, ditahan buat saya. Saya langsung merasa tersanjung, saudara. Terima kasih, luar biasa memang jemaat gereja Mawar Syarat. Belani sampai segitunya ya. Saya merasa kayak setelah sekian lama ini akhirnya kita dapat pertolongan dari Tuhan. Setelah 2 hari kita ketemu dan di komplek tersebut kami ngobrol-ngobrol dan ternyata harganya juga oke, pemiliknya juga oke kan. Kami pulang, ya Bu nanti kabarin kami harus transfer di mana. Lalu ya Pak saya kabarin. Nah saya pulang dari komplek itu tidak lama perjalanan dari komplek itu ibu ini telepon dan berbicara seperti ini. Pak mohon maaf, sangat maaf sekali Pak. Tiba-tiba. Ini bukan kali yang pertama ya saudara, sebelum-sebelumnya itu sudah saya ditolak terus, cinta saya sudah ditolak terus. Ada 3-4 kali saya ditolak terus. Ini udah yang kesekian kalinya, jadi saya sudah mulai terbiasa ditolak saudara. Tiba-tiba ibu ini ngomong seperti Pak, tiba-tiba ini si ibunya yang pemilik rumah ini tiba-tiba ngomong nggak jadi disewakan. Oh begitu, ya sudah Bu terima kasih untuk bantuannya. Tapi ini ibu baik sekali ngomong, saya akan kerahkan teman-teman saya, para agen siapa yang punya nanti saya akan segera kabarin, saya coba cari info ya Pak gini-gini. Oh iya terima kasih. Tapi memang sangat sulit sekali di daerah situ. Lalu saya dan istri pergi lagi ke klaster yang lain yang agak jauh sedikit tapi areanya masih oke. Lalu kami lihat-lihat rumah di sana, ada rumah yang disewakan. Ada nomor HP-nya, ada nama orangnya. Ya udah. Kita udah desperate saudara, kami bukannya nggak mau nunggu ibu ini, tapi kita sudah kepepet waktu harus pindah. Anak saya juga harus cepat-cepat sekolah kan. Lalu ya udah saya telepon orangnya mau ngajak janjian, waktu ketemu di rumah itu udah deal saudara. Harganya juga udah oke, dia juga bilang Pak harga itu normal kok, apa yang Bapak tawarkan ya memang segitu. Ya nanti tinggal saya ngomong sama pemiliknya, nanti sore ya Pak ya orangnya masih pergi. Biar Bapak nanti akan transfer kemana dan data-datanya gimana. Oh ya baik Bu. Gitu. Waktu saya lihat rumah itu sebenarnya rumah itu kecil, kamarnya kecil. Saya sampai pikir sama istri saya, nanti kalau kita di sini kasur masuk, lemari masuk, kita masuknya kayak kepiting miring-miring begini. Karena kasur dan lemarinya besar, jadi kayak masuknya jadi miring-miring dong kita kayak kepiting. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, yang kan cuma 1 tahun saja. Lalu oke, kita sudah oke kan ya Bu, kita oke ya. Lalu kita pulang. Sebelum pulang saya mampir ke salah satu jemaat kita di sini juga yang rumahnya ada di situ. Kami mampir bersilaturahmi saudara. Datang ke rumahnya, lalu sapa-sapa, lalu tiba-tiba pemilik rumah gini, kok Julian ayo naik ke atas. Lalu saya diajak ke atas, dilihatin rumahnya, lalu masuk ke kamarnya. Ke kamarnya waktu pintunya dibuka, nah sesuai sama tema khotbahnya ya. Waktu pintunya dibuka begini, seret gitu kan. Saya lihat kamarnya gede, lalu wah ini pas saudara. Karena masyarakat saya di rumah kan banyak, masyarakat. Keluarga saya maksudnya banyak yang tinggal bersama dengan kami. Jadi wah ini baru oke, ini baru nyaman gitu kan.
Tapi saya down mendadak karena apa? Saya akan menempati rumah yang tadi yang kayak kepiting miring-miring itu tadi. Lalu saya ditunjukin teman saya ini, ayo lihat rumah saya begini. Rasanya seperti, saudara ini pendeta juga ada tubuh darah dan dagingnya saudara. Ada komparisinya, aduh. Gitu kan. Wah luar biasa ya, apa kalian dapat berkat kemurahan ini luar biasa loh. Ini gede loh, enak apa segala macam. Lalu kami pulang di mobil saya senggol istrinya. Kamu ngajak ke sini tahu gitu nggak usah ke sini supaya rasa bersyukur kita nggak turun. Lalu saya oke, jalan aja, tiba-tiba nggak entah angin apa, istri saya itu kayak kesambet apa saudara, tiba-tiba gini, belok kiri, oke belok kiri ikut, di dalam komplek yang kita nggak kenal itu saudara, belok kanan, seolah dia tahu jalan saudara, belok kanan ya kemana sih kamu yang nggak tahu, ikutin aja kan. Lalu pas masuk ke belokan begini, tiba-tiba ada satu rumah yang sedang direnovasi, dan tidak ada tulisan pelang apapun disewakan atau dijual, dan ada mobil yang parkir di situ, lalu ada tukang di situ. Istri saya ngomong begini, Dad kok aku kayak apa srek ya sama rumah yang ini ya gitu. Saya bilang begini, iya kamu srek, orangnya nggak srek, memang kita mau usir orangnya keluar dari situ. Nggak ada tulisannya dia apa-apain loh. Itu kalau orangnya tinggal di situ, iya tapi aku rasa srek. Oh ya udah gini aja, turun, ketemuin, orangnya tanyain. Ini direnovasi untuk apa? Wah kita memberanikan diri seolah-olah iman kita gitu kan. Lalu istri saya turun, ternyata pas sebelum kami turun itu mau parkir begini ada orang keluar dari parkirannya. Dan hampir nabrak mobil kami kan. Lalu saya menghindar sedikit lalu dia maju, saya mundur, istri saya turun temuin tukangnya. Tanyain ini apa Pak? Oh ya rumah ini baru saja dibeli dan akan disewakan. Nah itu tadi yang barusan keluar itu papasan itu anaknya. Anaknya yang membelikannya untuknya. Lalu, oh begitu ya Pak, boleh minta nomor HP-nya. Tukangnya ada nomor HP-nya, oh ya ada ini Bu silakan ditelepon. Kami teleponlah ke orang tersebut. Lalu orang tersebut ngangkat ngomongin, oh iya Ci, oh Cici tadi yang mau nabrak mobil saya ya. Saya sampai, waduh kesan pertama kok mau nabrak mobil saya gitu ya. Oh iya maaf ya tadi tuh kayak kita tertarik banget sama rumah ini, saya mau tanya, oh iya betul banget kok bisa tahu. Nggak tahu, kami jawab ya nggak tahu ya kayak kepengen aja lihat. Iya itu baru saja dibeli mama saya untuk saya lalu kami mau sewakan. Ini tukang lagi benerin lagi beresin. Oh begitu ya, boleh saya minta izin lihat rumahnya? Oh boleh silakan. Lalu kami turun dari mobil, kami naik ke atas rumahnya. Kami buka pintu. Seret buka pintu dan saya kaget. Loh mirip sama rumah yang tadi yang kita, ini yang harusnya ideal ya. Ini loh, ini yang saya pernah kayak membayangkan sesuatu ya seperti ini. Aduh ini kok sesuai banget ya, tapi kan kita masih belum tahu gimana ya. Kita simpan dalam hati, oke ya kita pulang. Waktu perjalanan pulang, mamanya anaknya ini telepon kami. Lalu ngomong, halo, iya salam kenal ya, barusan tadi saya dikasih tahu anak saya. Bener ya ini, oh iya ini memang mau saya sewakan tapi saya belum titipin kemana-mana malahan baru saja dibeli sehari 2 hari lalu. Oh begitu ya, iya budgetnya berapa? Lalu kami bilang budgetnya sekian. Lalu ibu ini bilang, oh saya sama suami sebenarnya sudah mau sewakan senilai ini, itu di atas plafon kami. Lalu kan saya udah biasa ditolak kan saudara. Saya langsung otomatis jawab gini, oh iya tante gak apa-apa kalau belum bisa gitu saudara. Langsung otomatis gitu aja gitu. Lalu sebelum ditutup teleponnya tiba-tiba tante ini ngomong, sebentar sebelum ditutup kita lanjutin dulu ngobrol bentar ya. Saya ini kok heran ya, kok kita bisa pertemuannya seperti ini. Kalau bukan tuntunan Tuhan memimpin kalian berdua, tiba-tiba belok sana sini, lalu tiba-tiba masuk ke rumah saya ketemu papasan sama anak saya ngomong katanya kita hampir tabrakan, lalu ketemu tukangnya kasih nomor HP, kalau enggak Tuhan ini kayaknya enggak begini deh. Saya bingung saudara sambil nyetir, kok kita dikhotbahin ya? Kok kita kayak diceramahin ya? Ini bahasanya Kristen sekali. Saya enggak ngomong kita orang Kristen, orang apa, ini bahasanya Kristen sekali kok kita kayak dikhotbahin. Saya ngomong, oh iya tante gitu. Saya percaya, dia bilang, saya percaya kalau orang baik pasti akan ketemu sama orang baik. Dalam hati saya, iyalah tante saya orang baik. Masa saya orang jahat. Terus pembicaraan itu berlangsung lalu begini tantenya. Sudah gini aja, tolong beri saya kesempatan ya.
Beri saya waktu, saya nanti sore ketemu sama suami saya akan ngobrol tentang ini. Oh iya nggak apa-apa tante, kalau belum bisa masuk juga nggak apa-apa budgetnya, karena kami memang budget segitu. Oh iya nggak apa-apa, beri waktu saya ya gitu. Oke, sudah oke tutup, saya gandeng tangan istri saya. Lalu saya berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan kasih rumah ini sudah srek banget ini soalnya. Tuhan kasih rumah ini, tolong Tuhan rumah yang kayak kepiting tadi saya masuknya. Tolong agennya segera membatalkan saya, bukankah saya sudah biasa ditolak Tuhan? Tolong batalkan Tuhan. Ya kami berdoa biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kalau memang ini dikasih buat kami yang itu batal. Dalam nama Yesus, amin. Saya pulang di rumah, saya meeting online untuk bahas worship night. Istri saya menidurkan anak saya di kamar sebelah. Di tengah-tengah meeting ada WA masuk dari agen yang kamarnya kecil itu. Dia ngomong, Pak Julian mohon maaf sekali ya Pak. Tiba-tiba pemiliknya ngomong, nggak boleh disewakan, nggak usah disewakan. Saya tanpa perlawanan, saudara saya ngomong, oh iya Bu, nggak apa-apa, terima kasih Bu, terima kasih banyak, God bless you Bu, nggak apa-apa. Lalu saya penuh dengan curiga, Tuhan, apa jangan-jangan ini ya Tuhan ya. Saya sempat down loh saudara, saya sempat down di masa-masa worship night onsite itu. Saya ingat waktu itu yang di Cikarang, saya sempat duduk termenung sendiri kayak, aduh gimana ya kok susah sekali ya, kayak seolah-olah pintu tuh tertutup buat hidup saya. Saya sempat down. Lalu ketika itu saya sempat curiga, lalu selesai meeting saya masuk ke kamar istri saya lagi gendong anak saya nidurin sambil senyum-senyum sendiri gitu saudara. Saya curiga kenapa gitu kan. Saya bilang dulu, saya barusan ditelepon sama agen yang itu, dia batalin, dia gak mau sewakan. Oh gitu ya Dad, barusan tante itu telepon sama omnya secara langsung. Dan ngomong begini, halo Roslin, iya ini om sama tante, kami udah sepakat ya, kalian budgetnya berapapun, ambil aja rumahnya, pakai saja rumahnya. Lalu anaknya berapa ya? 2 tante. Nanti saya pasangin ya, yang di kamar itu saya pasangin AC ya. Oh iya, sama water heater saya pasangin juga ya. Padahal sebenarnya saya udah apa adanya aja gak apa-apa ya kan. Sama water heater juga ya saya pasangin ya. Terus kita udah serak sama kalian berdua, pakai saja rumahnya. Gak ada tepuk tangan saudara di sini saudara. Waktu saya pikir pintunya tertutup, Tuhan gak tolong. Tuhan pakai cara yang seolah saya ini bermimpi. Saya gak percaya, kok bisa ya? Ini ibu siapa? Orangnya juga tinggal di Kalimantan, di luar pulau. Lalu kita hanya hubungan dengan komunikasi by phone aja. Tapi banyak kemurahan, ini malaikat dari mana? Saya sampai curiga, nanti gini, sampai, oh iya acara Imlek kemana? Iya saya mau kirim kue ya. Saya bingung sampean. Loh, tante ini dalam hati saya ini mau angkat saya jadi anak angkat sekalian aja kan. Kita nggak koneksi yang deket gimana loh saudara. Tapi bisa sedemikian Tuhan itu. Ternyata waktu lihat saya kayak anak kecil ya. Lagi pengen permennya bikin batuk. Kayak permen teman saya ini, aku pengen permen itu. Saya belikan permen yang lebih enak dari itu. Yang bahkan ada vitaminnya, gummy bear. Saya mungkin bisa belikan yang lebih baik. Seperti itulah Tuhan saya. Waktu saya, puji Tuhan saya gak kecewa. Puji Tuhan saya gak ngomong, Tuhan saya worship night onsite kan kemana-mana ngangkat keyboard. Naruh keyboard colok-colok sendiri, pulang selesai main diangkat sendiri masukin ke mobil, capek Tuhan. Belum lagi persiapan gereja yang akan dibuka dan segala macam, oh pegel semua. Tuhan masa rumah sewa aja gak dikasih. Untung mulut saya gak arogan, saya gak bicara seperti itu sama Tuhan. Saya bersyukur saya tetap tenang dan akhirnya ternyata Tuhan itu mau bawa ke pintu yang memang dibuka buat saya. Yang lain ditutupkan. Bayangin ibu itu kurang baik apa, jemaat ada bapak dan ibu yang membantu kami mencarikan rumah itu kurang baik apa. Bela-belain mencegah segala sesuatu, tetapi waktu itu pintunya tertutup. Tuhan mau kasih apa yang ternyata ada dalam hati kami, apa yang kami rindukan. Saudara diberkati, amin Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-8. Tadi masih 1 ayat saudara, sabar ya saudara. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku.
Saudara, ternyata pujian Tuhan terhadap jemaat di Philadelphia bukan karena jemaat Philadelphia kuat. Bukan karena dia hebat, tetapi dikatakan, bahkan di dalam versi bahasa Inggris dikatakan, I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Aku tahu bahwa kekuatanmu itu kecil, tetapi karena engkau nurut sama firmanku. Dan engkau tidak menyangkal aku. Saudara, apa yang membuat Tuhan tertarik dan memuji Philadelphia? Yang pertama, karena ketaatan Philadelphia. Amin. Bukan seberapa besar kekuatan yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda menggunakan kekuatan itu untuk taat. Saudara nggak perlu spektakuler, Anda pelayanan sudah so hebat apa segala macam, saudara tetap Tuhan itu mengasihi Anda. Anda tentunya harus dipakai Tuhan luar biasa, tapi nggak perlu dalam prestasi, tetapi dalam hal kecil apapun Anda itu punya kekuatan. Saya kasih bahasa encouragement seperti ini. Anda itu tidak terlalu lemah untuk taat, katakan amin. Saudara itu nggak terlalu lemah untuk taat, menaati firman Tuhan. Anda itu nggak terlalu lemah. Siapa sih yang bilang Anda itu lemah untuk taat sama firman Tuhan? Setan, iblis, yang selalu ngelempar intimidasi. Lu nggak bisa, kemarin lu begitu. Masa lalumu begitu, ingat, ayo ingat kamu sudah membunuh orang. Ingat kamu harus begini. Saudara, Tuhan tuh bukan Tuhan masa lalu. Tuhan itu mau masa depan Anda gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Dan Anda itu tidak terlalu lemah untuk Anda taat. Amin saudara, Anda tidak terlalu lemah. Bagaimana menjadi taat? Simple, lakukan taat-taat dalam hal yang sederhana. Contoh, Anda ingat seseorang yang melukai Anda, lalu Anda mengambil keputusan, Tuhan, aku mau mengampuni orang itu. Aku akan mendoakan orang itu, menyebut namanya dan aku melepaskan pengampunan. Nah itu taat. Waktu Anda bersalah kepada orang lain, tiba-tiba Anda merasa guilty dalam hati Anda. Lalu Anda merasa, aku ini hutang maaf sama orang itu. Lalu Anda bersegera datang ke orang itu, minta ampun, minta maaf. Itu taat berikutnya. Waktu Anda kepikiran seseorang dan ingin memberkati orang lain atau bahkan keluarga orang tua Anda ingin berkati. Lalu Anda tidak menahannya, Anda melepaskan berkat. Kata firman Tuhan, janganlah engkau menahan kepada mereka yang layak untuk menerima kebaikan atau berkat. Waktu Anda kepikiran orang yang sakit, lalu Anda telepon orang itu, boleh saya doakan? Bapak atau ibu, perkara orang itu sembuh atau enggak itu urusan nanti. Belajar taat aja waktu di hatimu, aku kok pengen doakan orang itu ya. Doakan aja. Taat pada waktu Anda dalam proses yang tidak nyaman, mungkin di CG, Anda dibentuk, diproses. Taat pada waktu Anda meninggalkan toxic relationship, buat yang pro-M, AOG. Meninggalkan hubungan-hubungan yang malah membuat Anda jauh dari Tuhan. Seolah-olah kita ini sudah satu frekuensi, tapi satu frekuensi kalau membawa Anda jauh dari Tuhan, tinggalkan itu. Taat pada waktu Anda meninggalkan dosa. Kepikiran aku struggle di area ini, apa caranya? Apa caranya? Ambil langkah ketaatan Anda untuk meninggalkan dosa. Amin saudara, taat. You have no, I know that you have little strength, dikatakan itu. Aku tahu bahwa engkau punya sedikit kekuatan, tapi karena engkau taat. Yang kedua, apa yang membuat Tuhan tertarik kepada Philadelphia dan memujinya? Karena Philadelphia tidak kecewa dan tidak menyangkal Tuhan. Karena Philadelphia enggak kecewa dan menyangkal Tuhan. Setia, tidak arogan sama Tuhan. Tidak jadi orang Kristen yang mudah kecewa. Dan tidak menjadi orang yang sedikit-sedikit mengancam, membuat kata-kata yang arogan di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini berani arogan di hadapan Tuhan? Amin saudara. Karena itu di tahun ini, di tahun menabur doa dan menuai sukacita, libatkan ketaatan Anda di dalam doa dan pergumulan Anda. Amin. Dan satu hal lagi, jangan kecewa, jangan izinkan sedikit pun ada rasa kecewa di dalam hati. Terhadap apapun, terhadap siapapun, terhadap kondisi apapun. Mari kita masuk ke dalam janji Tuhan. Nah ini yang luar biasa. Kita masuk kepada janji Tuhan kepada Philadelphia ayat yang ke-9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Satu,
Ada janji Tuhan sama Philadelphia, yaitu Tuhan memberikan pembelaan. Berapa banyak saudara mengalami dalam kehidupan Anda dibela sama Tuhan? Bisa angkat tangan? Tuh kan, banyak kan? Saya juga sama. Ada banyak momen dalam kehidupan saya, ada pembelaan Tuhan di dalamnya. Secara gamblang Tuhan itu sampai ngomong begini, sampai akan kubuat orang yang melawanmu, orang yang menusukmu dari belakang, orang yang menikungmu, orang yang melukaimu, sampai kubuat mereka mengakui bahwa Yesus Tuhan itu yang benar itu mengasihi kamu. Ya ampun, pembelaan Tuhan itu segitunya. Luar biasa. Poin yang kedua, ayat yang ke-10. Apa janji Tuhan sama Philadelphia? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Poin yang kedua, Anda akan menerima perlindungan dari Tuhan. Katakan amin. 2-3 tahun yang lalu, kita mengalami goncang-gancing pandemi, dan hari ini Anda duduk di sini. Bukankah Anda bisa merasakan ada perlindungan nyata dalam hidup Anda? Kalau dikatakan apa yang terjadi di tahun 2023 ya, Pastor Philip sudah jelas mengatakan tidak ada yang baru di bawah bumi, di bawah langit, di atas bumi ini. Tidak ada yang baru. Semua ada kesusahan, ada kesenangannya sendiri. Ada sukacita, ada duka cita sendiri. Tetapi perlindungan dan pembelaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin saudara. Poin yang terakhir, apa janji Tuhan terhadap jemaat Philadelphia? Ayat 12, Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru. Poin ketiga, Tuhan memberikan identitas yang baru terhadap hidup Anda. Inilah sifat Tuhan kita. Tuhan suka ubah nama. Abraham yang tidak punya anak dibikin Abraham, bapak segala bangsa. Yakub sang penipu dibuat Israel, diganti menjadi Israel. Saulus sang pembunuh massal, mesin pembunuh massal orang-orang percaya. Dijadikannya rasul terbesar, dijadikannya Paulus, sang rasul terbesar di kitab Perjanjian Baru, menulis banyak kitab di Perjanjian Baru. Simon yang lemah seperti bulu artinya, dijadikannya Petrus, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Saudara, ini ciri-ciri Tuhan. Tuhan kita suka ubah nama. Tuhan kita suka mengubah identitas Anda. Anda yang lemah dijadikan menjadi Anda yang kuat. Anda yang dikutuk, Anda yang diberkati dan dikuduskan. Amin. Anda yang gagal, Anda yang berhasil. Anda yang penakut dijadikan Anda yang pemberani. Anda yang bersalah, Anda yang diampuni. Tuhan mengubah nama Anda. Saudara, kalau Anda, saya ini kurang lemah. Saya ini lemah iman saya ini orang yang gampang kurang percaya terhadap apapun. Saudara, Tuhan akan ubah identitas Anda. Sejak hari ini Anda mendengar firman ini, Anda akan menjadi orang yang kuat dalam iman Anda. Percaya dengan apa yang Tuhan sanggup lakukan dalam hidup Anda. Amin. Ada satu hal yang saya bikin bangga. Waktu Tuhan berkata kepada Philadelphia di kitab Wahyu ini, Dia berkata bahwa engkau akan kujadikan soko guru. Dalam bahasa Inggrisnya itu engkau akan kujadikan pilar, saudara. Pilar itu apa? Itu saudara, pilar. Dengan adanya satu pilar ini, gedung kita bisa bertahan. Saudara, pilar ini membuat teguh sebuah bangunan. Pada zaman itu saudara, Philadelphia sering gempa bumi. Dan gempanya telah memusnahkan banyak jiwa, ribuan, ratusan ribu jiwa. Dan Philadelphia, orang di sana yang tinggal di sana itu traumatik. Mereka tuh keluar masuk rumahnya. Karena apa? Mereka kalau tidurnya nyenyak sedikit, mereka udah gelisah, aduh ada gempa gak ya nanti kambrukan gitu kan. Mereka keluar masuk, tapi firman Tuhan katakan dalam konteks langsung apa yang mereka alami. Engkau akan kujadikan pilar, dan sejak itu engkau tidak akan keluar lagi dari situ. Dan akan kutuliskan Yerusalem baru dalam hidupmu. Tuhan akan membuat Anda menjadi kokoh iman dalam kepengikutan Anda kepada Tuhan Yesus. Membuat Anda menjadi pilar. Di dalam bait Tuhan Anda bisa tenang, berdiri di dalam rumah Tuhan, menikmati janji dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sekalipun Anda mengalami badai, Anda tetap tenang di sini. Di luar ada hujan, ada badai, ada angin. Lihat pilarnya tetap berdiri teguh di sini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Making disciples, transforming lives.